Yang terhormat Ibu Rika Ifati Fahira dari Komunitas Gus Durian, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Buki Setiawan, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara, dan Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama di ruang diskusi ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dalam temu pendidik daerah yang ke-41 secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, temu pendidik daerah yang ke-41 kita mengambil tema pendidikan baik yang memanusiakan. Bapak Ibu, sebelum saya mengembalikan kepada moderator, pada Bu Nadroh, saya punya pantun. Bapak Ibu bisa on mic-nya. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Cakep. Dengan senang hati saya ucapkan, Cakep. Selamat datang para hadirin. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga TPD pada malam hari ini diberi kelancaran hingga awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk perkenalkan dulu, nama saya Ayuna Febrianti, saya dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Jombang sebagai MC, dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator yaitu Bu Nadroh Jauharo. Kepada Bu Nadroh Jauharo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya apakah aman? Aman, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadroh Jauharoh dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, yang mana sekaligus saya adalah penggerak Gus Durian Jombang. Kita ketemu pada temu pendidik daerah Kabupaten Jombang yang ke-41. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kegiatan rutin di komunitas guru belajar itu adalah temu pendidik. Jadi kita mengadakan kegiatan rutin, diskusi, belajar bareng dengan berbagai macam topik yang mana sebenarnya relate dengan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah maupun isu-isu pendidikan. Nah, malam ini agak spesial, agak sih spesial ya hari ini. Kita kedatangan dua narasumber yang mana salah satunya adalah Ibu Rika. Ibu Rika sehari-hari tinggal di Jogja begitu ya. Beliau adalah seorang penulis. Beliau juga
seorang penggerak Gus Durian, dan malam ini beliau akan ngajak Bapak Ibu belajar bareng tentang nilai-nilai pemikiran Gus Dur. Saya yakin banyak Bapak Ibu yang belum banyak mendengar begitu ya tentang sebenarnya apa saja sih nilai-nilai luhur dari pemikiran-pemikiran Gus Dur. Dan nanti akan kita dengarkan bersama, tapi sebelumnya ada satu narasumber spesial, yaitu Bapak Buki Setiawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Beliau adalah Ketua Yayasan Guru Belajar, inisiator atau pendiri Komunitas Guru Belajar Nusantara. Dan tema kita pada malam hari ini adalah pendidikan baik. Pendidikan baik yang memanusiakan. Pak Buki sudah di ruangan, boleh disapa Bapak Ibu yang hadir nih pada nunggu Pak Buki. Oke. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu KGBN Jombang ini sebenarnya udah lama ya nggak ketemu Pak Buki ya. Sejak tahun berapa Pak Buki ke Jombang? Terakhir sebelum pandemi deh. 2019 kayaknya. Iya. Sekitar itu, lama banget. Oke. Malam ini tema diskusi kita agak sedikit istimewa gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa menteri yang baru sudah ada, dan kita semua sebagai guru sebenarnya juga sedang menunggu-nunggu apakah kebijakan ini nanti akan tetap berpihak pada murid maupun pada pendidikan yang memerdekakan. Malam ini saya sapa dulu Bapak Ibu yang hadir, beberapa sepertinya dari KGBN Jombang dan beberapa teman-teman dari Gus Durian. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Buki, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus follow dan mengikuti kegiatan-kegiatan KGBN Jombang. Follow IG-nya di @KGBN Jombang. Baik, pertama diskusi ini akan dibuka oleh paparan dari Pak Buki tentang sebenarnya bagaimana pendidikan atau arah kebijakan pendidikan yang selama ini kita anggap atau sudah kita yakini sebagai pendidikan yang memerdekakan. Dan hal-hal lain mungkin yang dianggap bisa menjadi refleksi bersama sebagai guru maupun sebagai pemerhati pendidikan, bisa tanya atau berdiskusi langsung dengan Pak Buki. Kami berikan waktu kepada Pak Buki Setiawan, 20 menit maksimal Pak, disilahkan. Siap, oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ini ya terakhir kalau sama Jombang, KGBN Jombang itu 2019. Tapi kalau sama teman-teman Gus Durian lebih lama lagi deh. Terakhir waktu itu di Tretes atau di Trawas ya, sama Mbak Alisa dan Mas Safik. Tapi setelah itu belum pernah ketemu lagi ya, kecuali ngopi-ngopi ya. Kalau ngopi-ngopi kan nggak dihitung. Kalau dihitung susah, absennya nggak ada. Oke, ya kita topiknya berat ini teman-teman, pendidikan baik ya. Jadi dulu ada seorang senior itu bicara tentang bapaknya gitu ya. Bapaknya punya pesan cuma satu, jadi anak baik gitu. Baik seperti apa Pak? Itu terserah kamu. Dan itu jadi tantangan kita malam ini, apa sih pendidikan
baik itu. Saya coba untuk mengurai dan coba juga nanti karena ini juga kolaborasi, saya juga coba untuk menjahit benang merah gitu ya antara tradisi-tradisi pendidikan-pendidikan tradisional dengan pendidikan Merdeka Belajar. Karena sebenarnya ada banyak tradisi pendidikan tradisional yang sebenarnya jauh lebih merdeka dibandingkan pendidikan modern. Yang sayangnya karena dia tradisional seringkali dianggap sebagai ketinggalan zaman gitu ya. Termasuk salah satunya adalah yang paling ini adalah Sorokan gitu ya. Sorokan itu kan sangat progresif, sangat merdeka sekali. Bagaimana kecepatan belajar murid itu tidak dituntut terburu-buru mengejar target kurikulum, ya, tetapi mengikuti kecepatan belajar masing-masing anak. Ya. Itu kalau pakai bahasa Inggris namanya keren banget, teaching at the right level. Wah, padahal kalau kita mungkin kenal sesuatu yang lebih sederhana itu yaitu ya, oh itu Sorokan toh, iya Sorokan itu adalah teaching at the right level. Ya sayangnya tantangan kita adalah menerjemahkan prinsip-prinsip yang tradisional itu ke era modern, itu tantangan kita. Karena kalau itu enggak ya maka tradisi yang kita wariskan itu justru terkesan tidak kepakai lagi, padahal di pendidikan progresif malah itu menjadi terobosan per hari ini justru di situ teaching at the right level. Oke, saya mulai paparannya. Ya, saya ingin bertanya yang lebih sederhana dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih pendidikan? Dan saya yakin masing-masing dari kita punya jawaban ada di kepala gitu ya. Apa sih pendidikan? Saya coba untuk menyederhanakan. Pendidikan itu upaya kita membantu anak-anak, gitu ya. Upaya kita membantu anak-anak menghadapi tantangan zamannya. Kenapa anak-anak? Ya itulah pendidikan gitu ya. Kalau nggak ada anak-anak, nggak ada pendidikan. Ya, kalau seluruh dunia ini adalah orang dewasa, jadi pendidikan nggak ada, nggak perlu ada sekolah. Ya, jadi anak-anak itu substansial. Hadirnya anak-anak itu menjadi syarat hadirnya pendidikan. Bantu anak-anak biar apa? Ya biar nanti ketika dewasa mampu menghadapi tantangan zamannya gitu ya. Bukan tantangan zaman kita, tapi zaman anak-anak itu hidup dan berkembang. Sehingga yang PR keduanya adalah kata kunci keduanya adalah tantangan zamannya. Yang ketiga mandiri. Kenapa mandiri? Ya karena kita berharap setelah dewasa, setelah akil balik gitu kan, anak-anak hidup terpisah dari orang tuanya, tidak tergantung, bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi kata kunci ketiga mandiri, dan yang kata kunci keempat adalah bahagia. Bahagia dalam artian seluas-luasnya gitu ya. Dalam artian bukan hanya joyful, bukan hanya merasa senang gitu ya, tapi juga bisa mengaktualisasikan potensi dirinya, bisa menjadi memberi manfaat pada lingkungan sekitar, yaitu konteks bahagia secara utuh, tidak bahagia dalam konteks yang lebih praktikal. Jadi ada 4 kata kunci ini, dan kata kunci pertamanya yaitu anak-anak, teman-teman. Ini yang seringkali kita lupa ya, bahwa anak-anak adalah syarat adanya pendidikan. Dan kita sebenarnya sudah meninggalkan jauh gitu ya, terutama kita itu konteksnya adalah sistem pendidikan nasional gitu ya, sudah meninggalkan jauh dari anak-anak gitu ya. Kalau yang sebelah kiri gitu ya, selama ini orientasi sistem pendidikan nasional adalah pada pemenuhan syarat-syarat administratif gitu, nilai angka, RPP, DUPA dan segala macam itu adalah yang menjadi arah orientasi. Nilai ujian tinggi, dan nilai ujian tinggi itu menjadi orientasi buat gurunya, orang tuanya, kepala satuan pendidikannya, apalagi ketika masa ujian nasional ya.
semuanya mengabdi pada pencapaian nilai ujian nasional setinggi mungkin. Kalau nilainya jelek, orang tuanya malu, gurunya dianggap kinerjanya buruk, kepala sekolahnya maupun kepala dinasnya, bahkan kepala daerahnya juga merasa gengsi. Ya, dan pada ujungnya anak-anak kemudian dipaksa oleh orang tua, guru maupun sekolah diseret gitu ya untuk mengejar orientasi yang sifatnya aspiratif, yang sifatnya di atas kertas. Ya, nilai ujian saya anggap juga itu adalah di atas kertas. Nah, ini yang sudah berjalan bertahun-tahun, teman-teman, 30 tahun lebih setidaknya ya, di 30 tahun ini yang paling kerasa dari hari ke hari sampai kemudian pada tahun 2019-2020 ujian nasional dihapuskan dan kita terbebas dari kekangan atau bahkan semi berhala sih sebenarnya. Ya kan, ujian nasional itu kan membuat orang tiba-tiba jadi rajin ibadah gitu kan. Tiba-tiba rajin berdoa, tiba-tiba rajin ini, kan sudah nggak jelas ya. Nah, 2020 dan diajak ke arah orientasi baru. Fokusnya pada anak, fokusnya itu membantu anak, bagaimana anak-anak itu bisa belajar sehingga anak didukung oleh orang tua, didampingi oleh orang tua, didukung oleh guru, didukung oleh sekolahnya, madrasah gitu ya. Yang kemudian guru, orang tua, kepala sekolah ini dapat dukungan dari manajemen, dapat dukungan administratif, dapat dukungan dari pemerintah. Jadi semuanya harus bahu membahu bagaimana anak itu belajar secara optimal agar anak-anak itu punya kemauan belajar, punya motivasi belajar. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Orientasinya pada anak, bukan pada administratif. Nah, membalik orientasi ini teman-teman tidak mudah tentu, karena ini terkait dengan keyakinan, kebiasaan, gitu ya, asumsi, apa yang dianggap sukses dan apa yang dianggap tidak sukses, itu sangat berat sekali. Dan entah kenapa baru 3 tahun, ya baru 4 tahun ya dari 2020 sampai 2024 belum selesai, berarti masih 3 tahun. Masih 3 tahun kemudian sekelompok orang tiba-tiba ingin mengembalikan gitu ya, mengembalikan arah pendidikan kita ke arah ujian nasional, orientasi pada aspiratif, syarat-syarat aspiratif. Nah, ini yang akan tentu aja di PR kita bersama. Nah, kenapa sih itu terjadi gitu ya? Kenapa dua orientasi itu saling tarik menarik gitu ya? Ya karena ternyata memang ada dua paradigma yang berbeda gitu ya dalam memahami apa sih pendidikan itu. Kenapa fungsi aspiratif? Ya, yang sebelah atas itu adalah orientasi yang pada aspiratif. Jadi ya orientasinya menyekolahkan anak itu ya biar anak-anak siap sekolah. Loh, gimana Pak maksudnya? Ya maksudnya orang tua memilih sekolah, memasukkan sekolah ke sekolah-sekolah tertentu dengan asumsi nanti setelah lulus dari sekolah itu bisa masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Kenapa masuk ke SDN 1? Ya Pak, kalau masuk SDN 1 nanti pasti diterima di SMPN 1. Loh, kenapa emang masuk SMPN 1? Ya masuk SMPN 1 nanti biar lulus, nanti keterima di SMAN 1. Terus kenapa masuk SMAN 1? Loh Pak, Bapak nggak tahu ya, lulusan SMAN 1 itu sebagian besar masuk perguruan tinggi negeri, gitu kan. Jadi akhirnya orientasi pembelajaran selama SD itu fokusnya adalah membantu anak-anak untuk siap masuk ke SMP. Nah, masuk SMP itu apa syaratnya? Biasanya ya nilai, gitu ya. Biasanya nilai sehingga memang dipersiapkan di nilai angkanya. Sehingga sekolah tereduksi yang harusnya membantu anak-anak bisa hidup mandiri dan bahagia sebatas membuat sekolah itu hanya mengejar anak-anak itu bisa masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Nah, siap sekolah diukur dengan apa? Ya tentunya dengan nilai angka, gitu ya.
Nilai angka itu muncul dengan cara seperti apa? Dengan ujian yang terstandar. Ya, ujian terstandar, satu ujian yang sama, biasanya tunggal malah, satu ujian tunggal untuk mengukur penguasaan hasil belajar oleh murid. Ya, yang ya itu seringkali ya pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda dan apa sih yang mau diujikan dalam pilihan ganda ya seringkali ini membutuhkan kemampuan-kemampuan yang sebatas low order thinking istilahnya, atau kemampuan untuk menghafal ya, memindahkan isi buku ke dalam lembar soal, atau kalau Freire menyebutnya sebagai pendidikan gaya bank gitu ya, memindahkan isi buku ke otak, terus dari otak pindahkan ke soal ujian. Beberapa anak mungkin suka menghafal, tapi ketika kita menuntut semua anak untuk menghafal itu tidak pas rasanya, karena ya sebagian besar ya juga punya pilihan untuk tidak suka untuk menghafal gitu kan. Dan banyak dari kita pada titik tertentu hanya suka menghafal hal tertentu tapi tidak menghafal semuanya. Sementara kalau di sekolah itu ya anak suka atau tidak suka ya harus menghafal semua isi buku pelajaran kan. Dan untuk membuat anak yang tidak suka mau menghafal, apa yang harus dibangun? Nilai-nilai yang dibangun ya nilai-nilai kepatuhan. Anak-anak yang patuh itu anak-anak yang selalu menjadi pujian, menjadi idaman buat guru dan orang tua. Ya atau ya, senang kan kalau anaknya patuh. Ya, mau berbakti istilahnya gitu ya. Tapi tahukah teman-teman, patuh itu berbahaya loh teman-teman. Bangun kebiasaan patuh itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya karena seringkali kepatuhan yang kita bangun itu bukan kepatuhan yang didasarkan dengan kemampuan berpikir ya, tapi kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa patuh, ya kalau ketemunya cuma sama orang tua dan guru gitu ya, yang kita asumsikan baik niatnya. Tapi ketika mereka hidup dewasa, mereka masuk ke lingkungan yang isinya orang dari mana-mana, sementara tradisi adalah tradisi patuh, ya bisa jadi ya mereka akan patuh pada orang-orang dengan intensi atau dengan niat yang tidak baik gitu. Nah, sementara yang konsep yang satunya yang berpihak pada anak, ya tujuan pendidikannya bukan semata-mata siap sekolah gitu ya. Siap sekolah itu terlalu sederhana untuk jadi tujuan pendidikan. Ya, siap sekolah itu cukup untuk tujuan bimbel aja gitu ya. Kalau bimbel cukup siap sekolah, tapi kalau pendidikan itu sendiri ya terlalu sederhana kalau tujuan pendidikannya hanya siap sekolah. Terus apa Pak? Ya siap hidup, membantu anak-anak untuk siap hidup, siap menghadapi tantangan hidup, siap menjalani kehidupan gitu ya. Siap menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat, paham bagaimana berinteraksi, paham bagaimana mengekspresikan diri, paham untuk bisa berkontribusi, yaitu adalah siap hidup. Dan siap hidup ini tidak bisa semata-mata diukur dengan nilai angka, susah gitu ya. Kebaikan hati, empati, suka menolong, berkolaborasi, itu gimana ngukurnya pakai nilai angka? Orientasi apa? Orientasi pada kompetensi, pada perilaku yang memang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi macam itu tidak bisa dicapai atau diukur dengan ujian terstandar, tapi ujian yang bermakna. Atau kalau teman-teman guru sering menyebutnya sebagai authentic assessment, assessment otentik gitu ya. Ujian yang bermakna, ujian yang di mana anak diberi tantangan untuk menyelesaikan sebuah persoalan nyata, persoalan kehidupan nyata, mempresentasikan solusinya, mendapatkan feedback terhadap solusinya itu, memperbaiki solusinya. Dan untuk itu, untuk bisa lulus ujian bermakna itu, anak-anak perlu bernalar, membedakan mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, gitu ya.
ya kemampuan untuk bernalar, berpikir, tidak semata-mata menghafal. Menghafal iya, tapi tidak cukup hanya dengan menghafal, tapi juga menalar, menggunakan hafalan-hafalannya itu untuk menjudgment, untuk penilaian yang tepat terhadap situasi yang dihadapi. Dan kemampuan bernalar ini berat sekali, teman-teman. Bernalar ini berat. Kenapa? Karena dia butuh kepercayaan diri. Anak-anak yang nggak percaya diri, atau kalau kita nggak percaya diri, itu cenderung nggak mau mikir sendiri gitu ya, cenderung untuk ngomong terserah, saya ikut aja. Itu tuh tanda malas mikir, tanda nggak mau berpikir. Sehingga untuk bisa bernalar ini butuh suatu set mental yang namanya kemerdekaan untuk berpikir gitu ya. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk menentukan apa yang menjadi tujuannya, bagaimana melakukan evaluasinya. Yang ini berbeda sepenuhnya dengan kepatuhan. Jadi yang kita idam-idamkan itu bukan anak yang patuh mengikuti apa saja kata orang-orang yang ada di sekitarnya, baik maupun buruk, tetapi anak-anak yang merdeka, yang mampu membedakan benar dan salah, mampu membedakan baik dan buruk, gitu ya, sebagai jalan hidupnya. Oke, waktunya sudah terbatas. Ini saya coba ambil beberapa referensi. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu kalau menurut pengertian Ki Hajar Dewantara itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah tidak hidup terperintah. Ya. Jadi dia hidup bukan karena perintah orang lain. Ya. Dia hidup karena perintah diri sendiri. Jadi istilahnya Ki Hajar itu tidak hidup terperintah, artinya dia memerintahkan dirinya sendiri. Atau kalau istilah kita ya melakukan sesuatu karena kesadaran, gitu ya, bukan karena paksaan, bukan karena sogokan, tapi memang karena sadar itu baik dan itu benar, maka saya lakukan. Jadi memerintahkan dirinya sendiri. Loh Pak, kalau dalam pekerjaan kan harus menerima perintah. Sama. Ketika dapat perintah dari atasan sekalipun, dia menalar apakah ini baik atau buruk, apakah ini benar atau salah. Kalau iya, dia akan memerintahkan dirinya untuk bergerak memenuhi perintah tersebut. Ya, jadi pun meskipun itu diperintah oleh atasan sekalipun, dimoderasi oleh kemampuan bernalarnya sebelum dia memerintahkan dirinya sendiri. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Artinya memerintah diri sendiri ya berarti harus punya kekuatan, gitu ya, punya kekuatan untuk menjalankan perintah tersebut, tidak tergantung pada orang lain. Ya, kalau tergantung pada orang lain, ya berarti nggak punya kekuatan untuk memerintah diri sendiri. Mau nolong, mau bantu orang, kok pakai uang utangan, itu kan aneh ya. Saya bantu orang, saya bantu teman saya butuh uang. Terus kau bantu berapa? 10.000, uangnya dari mana? Pinjam teman. Nah, itu kan aneh. Membantu tapi dengan uang utangan. Ya, ini kalau Ki Hajar Dewantara menyebutkannya adalah karena kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, yang paling menarik adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Artinya merdeka pun dalam artian ini pemerintah dirinya sendiri dengan kekuatan sendiri tetap harus mengatur hidupnya itu tertib dengan dirinya sendiri, tertib dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tertib dengan alam. Ya, jadi tidak membuat kerusakan, ya. Itu yang namanya merdeka. Ini yang menurut pengertian Ki Hajar Dewantara, yang seringkali tidak dibaca oleh orang seringkali hanya mengutip Tuturi Handayani gitu aja, tapi tidak sampai ke soal kemerdekaannya. Nah, kalau di versi yang lebih modern, kemerdekaan itu disebut sebagai self-regulated learning, belajar yang diatur oleh dirinya sendiri, gitu ya. Belajar yang diatur oleh dirinya sendiri, tidak diatur oleh orang lain. Komitmen artinya memerintah dirinya sendiri, gitu ya. Saya berkomitmen untuk belajar menguasai ChatGPT, ya, itu memerintah dirinya sendiri. Ya, seberapa teguh, ya tergantung seberapa besar komitmennya. Yang kedua, mandiri. Mandiri tadi setara dengan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara soal kekuatan.
Ya kalau saya mau belajar ChatGPT, ya saya akan melakukannya secara mandiri. Ya bisa jadi minta bantuan teman, tapi bukan berarti kalau temennya nggak ada nggak belajar. Ya tetap mencari cara yang lain agar tetap bisa belajar. Dan yang ketiga adalah refleksi, gitu ya. Refleksi artinya merenung, ya, merenung seberapa efektif cara yang dilakukannya, apakah tujuannya sudah tercapai, seberapa jauh tercapainya, dan apakah tujuan-tujuannya sudah tepat atau tujuan-tujuannya perlu diperbaiki, direvisi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebenarnya saya dalam beberapa forum, terutama dengan teman-teman KGBN Rembang, sebenarnya juga sharing di tradisi NU, sebenarnya itu sangat kuat dengan merdeka belajarnya. Termasuk tadi yang saya sudah sebutkan soal sorokan. Tapi hal yang lain yang lebih membuat saya takjub itu adalah tradisi di mana seorang itu memilih gurunya, milih kiainya, gitu ya. Jadi hanya di zaman modern yang sekolah itu milih muridnya. Di masa dahulu murid yang milih guru. Jadi muridnya butuh belajar apa, datang ke pondok mana, gitu ya. Itu juga salah satu bentuk kemerdekaan yang luar biasa. Komitmennya kelihatan, terus mandirinya kelihatan, dan juga refleksinya. Kalau sudah merasa cukup belajar di situ, akan pindah belajar dari guru yang lain. Itu juga menunjukkan kemampuan refleksinya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana apa yang sudah kita percaya, apa yang sudah kita jalankan, yang sudah diucapkan, yang sudah dijalankan, bahkan sudah jadi tradisi, itu bisa kita hidupkan, atau bukan kita hidupkan ya, tapi bisa kita maknai ulang agar tetap relevan dan menjadi jawaban untuk tantangan-tantangan masa kini dan masa depan. Begitu pengantar saya sepertinya lebih waktunya. Saya kembalikan lagi pada Bu Nadro. Silakan. Baik, terima kasih Pak Buki. Paparannya sangat menarik dan saya yakin suara saya aman, Bapak Ibu. Aman. Oke, baik. Setelah paparan Pak Buki tadi, kita akan bersama-sama menyimak Mbak Rika, gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa, di sini ada banyak, sepertinya teman-teman Gus Durian, ada Pendeta Frans. Selamat malam, Pak Pen. Baik, Mbak Rika ini banyak berkiprah di dunia pendidikan dan kepenulisan. Dan sepertinya perlu malam ini kita malam mingguan sambil belajar atau sama-sama memahami, selain dari pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan Indonesia, tadi ada Bapak Ki Hajar Dewantara, sekarang ada tokoh lain yang juga pemikirannya sangat masih relevan dan saya kira masih penting gitu ya untuk diturunkan kepada anak-anak didik kita, yaitu Gus Dur. Teman-teman biar nggak penasaran, saya persilahkan kepada Mbak Rika 20 menit untuk menyampaikan. Disilakan Mbak Rika. Oke, terima kasih Mbak Nadro. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Oke. Selamat malam. Mas Buki juga sudah sering dengar namanya, tapi baru kali ini berada di satu forum yang sama. Terus Bapak Ibu guru yang ada di sini semua, saya sebenarnya agak ini ya, nervous gitu. Karena saya waktu diundang acara ini, saya pikir saya akan bicara di komunitas Gus Durian saja gitu mengenai pendidikan. Tapi ternyata juga di komunitas guru berbagi, dan berarti di kalangan para praktisi gitu yang beneran makan asam garam dunia pendidikan kita. Jadi saya kayak menggarami. Semoga saya nggak menggarami lautan, atau minimal saya harap hal-hal yang nanti saya sampaikan mengenai misalnya ideal pendidikan dari sudut pandang nilai-nilai Gus Dur ini lebih ke
ini ya, kayak mengingatkan kembali barangkali atau meneguhkan kembali lah apa namanya prinsip atau nilai atau ideal atau motivasi pendidikan yang memang sudah saya rasa dimiliki oleh Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Jadi ini judul ininya ya, judul acara kita pada malam ini. Oke, selanjutnya kalau kita bicara tentang Gus Dur, kita tahu kalau Gus Dur itu lebih dikenal sebagai ini pejuang demokrasi ya kan, nggak dikenal sebagai misalnya guru atau pendidik gitu ya. Memang lebih banyak dikenal sebagai misalnya pembela kaum minoritas atau pejuang demokrasi, ya hal-hal yang semacam itu. Tapi sebenarnya setelah saya kulik-kulik, jadi awalnya juga saya waktu kemudian membaca apa namanya undangan dari panitia mengenai bicara tentang Gus Dur dan pendidikan itu agak, aduh apa ya kira-kira yang secara spesifik menyampaikan tentang ideal Gus Dur mengenai pendidikan gitu. Kemudian saya akhirnya bertekad untuk harus kalaupun bicara harus ada referensinya ya kan. Ini juga saya rasa salah satu hal yang perlu kita selalu tanamkan pada diri sendiri. Kalau sebagai pendidik kan ngajar itu harus ada ininya loh, harus ada referensinya. Kalau ngomong nggak asal menyampaikan sesuatu yang barangkali itu cuma opini kita sendiri, tapi juga memang ada datanya. Nah, dari yang saya coba cari, dari yang coba saya kulik, ternyata Gus Dur itu yang jelas banyak sekali menuliskan tentang demokrasi, tentang pesantren, tentang negara, bangsa gitu. Kalau mau ada juga di dalam slide itu ya, dari situs gusdur.net sama gusdurian.net itu Gus Dur menulis banyak sekali artikel, ada pengantar buku segala macam, ada ratusan lah ya. Nah, ada pokok-pokok pemikiran Gus Dur, ada tentang pandangan dunia pesantren, ada pribumisasi Islam, ada keharusan demokrasi, ada tentang pluralisme agama, ada tentang humanitarianisme universal, dan tentang kiai ya, tentang pesantren gitu. Nah, tapi kemudian saya iseng, masa sih nggak ada yang secara spesifik ngomong tentang pendidikan. Nah, ternyata ada. Nah, ini yang menarik, nanti akan saya sampaikan beberapa kutipan yang menarik di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita ngomong dulu tentang 9 nilai utama Gus Dur. Kalau tadi Pak Buki bicara tentang pendidikan itu yang ideal itu seperti apa. Nah, yang kita lihat di 9 nilai utama Gus Dur itu adalah sebenarnya outputnya pendidikan yang ideal itu seperti apa. Maksudnya ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki oleh manusia-manusia yang ada di seluruh dunia ini ya, tentu saja, terutama kalau konteks kita adalah di Indonesia. Nah, pendidikan adalah salah satu cara kita untuk kemudian meneruskan nilai-nilai itu ke generasi selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Buki. Jadi ke anak-anak yang akan datang, biar di masa depan mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik. Dan ini adalah 9 nilai ini adalah panduan atau hal-hal yang dipegang agar kehidupan itu baik bukan hanya bagi satu orang individu yang hidup itu atau satu orang anak didik, tapi bagi semua orang di sekelilingnya. Jadi sebagai bangsa, bagi masyarakat sekelilingnya, bagi komunitas, bagi bangsa, negara, dunia bahkan ya. Nilai-nilai itu kalau yang Gus Durian barangkali sudah sangat familiar, tapi ini tetap saya tampilkan untuk mengingatkan kembali secara spesifik apa sih arti dan pemahaman dari masing-masing nilai itu nanti bisa dicek sendiri. Ada Mbak Alisa Wahid sendiri yang menjelaskan di dalam sebuah video ya di gusdur.net itu kalau pengen ngerti lebih lanjut. Tapi yang jelas misalnya gini, ketauhidan itu adalah bahwa Gus Dur itu menyandarkan prinsip hidupnya, segala sesuatu perjuangannya itu pada nilai-nilai agama ya, nilai-nilai jadi dia mengambil misalnya keadilan itu bukan hanya karena dia merasa keadilan itu sesuatu yang baik atau karena misalnya dibilangin seseorang keadilan itu baik, tapi karena ini adalah nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang kemudian
menginspirasi beliau untuk kemudian melakukan segala perjuangan tersebut gitu. Ketauhidan, ada kemanusiaan, ada keadilan, ada juga kesetaraan, dan pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi. Seperti yang tadi juga sempat kita dengar ya, dari dalam dunia pendidikan itu juga banyak sekali hal-hal yang selaras dengan apa yang tadi kita sampaikan, yang tadi disampaikan di 9 nilai utama ini gitu. Jadi pendidikan yang baik berarti juga adalah pendidikan yang mengedepankan misalnya keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Bagaimana praktiknya? Nah, itu nanti itu yang tadi misalnya sudah dibahas oleh Pak Buki dan juga saya rasa sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang jelas misalnya begini, salah satu contohnya ya, kalau kita ngomong soal kesetaraan, maka misalnya praktek dulu, zaman dahulu sebelum misalnya PPDB dengan zonasi ini kan, kalau di sekolah negeri ya, kalau sekolah-sekolah yang lain barangkali tidak mengalami masalah serupa. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal penerimaan murid baru berdasarkan nilai yang seperti yang dahulu sebelum zonasi itu dilakukan, itu kan sebenarnya tidak adil karena ada orang-orang yang, karena seperti yang diketahui dalam riset-riset, biasanya nilai yang baik itu sangat terkait erat dengan latar belakang sosial ekonomi yang tinggi. Jadi walaupun katakanlah itu seolah-olah adil ya, seolah-olah yang nilainya tinggi boleh masuk ke sekolah yang lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya itu tidak adil karena sebenarnya orang-orang yang mendapatkan nilai tinggi biasanya mereka punya latar belakang sosial ekonomi lebih bagus daripada yang nilainya lebih rendah gitu. Bahkan ketika hampir segala sesuatu disamakan, yaitu korelasi antara nilai dan kemudian latar belakang sosial ekonomi ini tetap tinggi gitu. Jadi ketika kemudian sekolah yang dimiliki atau dibiayai oleh negara harus memberikan akses pendidikan kepada semua orang, bukan pada semua orang, baik itu yang latar belakang pendidikannya, yang latar belakang sosial ekonominya bagus maupun yang enggak. Jadi wajar saja ketika kemudian itu dihilangkan dan kemudian diganti dengan zonasi, agar semua saja merata yang rumahnya di dekat situ atau di area itu bisa misalnya mengakses. Masalah kemudian ternyata sekolah kita sekolah negeri itu nggak merata adanya, itu adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara gitu ya, bukan sesuatu yang kemudian menjadi keburukan dari sistem ini dan harus diubah kembali menjadi sistem yang dulu itu sebenarnya tidak terlalu adil. Itu salah satu salah satu cara saya mencoba menginterpretasikan bagaimana misalnya hal-hal atau nilai-nilai utama Gus Dur ini bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Mbak di ininya ya, di beberapa. Ini tadi yang tema pokok pemikiran Gus Dur yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, selanjutnya ini dia yang saya temukan yang cukup menarik ya. Jadi Gus Dur menulis ini di jurnal Prisma tahun 1976, udah agak lama ini, saya belum lahir. Ini menarik juga, dia misalnya ini yang tadi senada dengan yang saya sampaikan ya, penyaringan yang ketat, dia bilang adalah penanaman benih elitisme dalam pesantren. Dia sebenarnya lagi ngomong tentang pendidikan di pesantren. Menurut beliau, menurut Gus Dur, sebenarnya ini berbeda dengan pesantren, kekhasan pesantren di awal mula pesantren itu berdiri. Pesantren itu dulu itu merupakan pendidikan yang terbuka bagi semua, beda dengan pendidikan di masa awal-awal pesantren. Di situ kan dulu cuman ada sebelum Indonesia merdeka ya, hanya ada pendidikan untuk kaum bangsawan saja. Sementara kalau pesantren menerima semuanya, baik dari bangsawan, baik dari kalangan kaya ataupun miskin, semuanya diterima zaman dulu. Dan dulu pesantren juga bukan hanya khusus di pendidikan agama ya. Jadi menurut beliau pesantren ini sebenarnya pada dasarnya, pada akarnya itu adalah pendidikan yang populis gitu. Oke, selanjutnya Mbak, ini ada juga yang menarik.
pembebasan ini pengantar ya, kata pengantar untuk buku yang berjudul Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Jadi ternyata memang Gus Dur walaupun tidak secara spesifik banyak menulis tentang pendidikan, beliau juga sangat meyakini bahwa pendidikan itu adalah wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan. Dia bilang kita sudah lama diyakinkan, berarti beliau juga meyakini hal itu. Dan sejarah menurut beliau telah membuktikan pemimpin perjuangan kemerdekaan di berbagai negara jajahan itu yang memulai kegiatan mereka dari bidang pendidikan gitu, dari Rabindranath Tagore gitu kan, yang dia dulunya juga guru gitu dan bisa kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Sudirman itu juga ternyata juga dulunya adalah berangkat dari profesi pendidik, kemudian akhirnya jadi pejuang kemerdekaan. Dan saya rasa banyak orang yang mengalami pencerahan karena pendidikan ya. Kita tahu bahwa salah satu hal yang kemudian membuat para bapak bangsa, founding fathers kita memiliki kesadaran mengenai kemerdekaan itu adalah salah satunya karena mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi dengan adanya politik etis dan segala macam itu ya dulunya. Untung ada itu, karena itu yang kemudian membukakan wawasan mereka bahwa kemerdekaan itu penting gitu, dan mereka kemudian berjuang dan menjadi alasan kita sekarang jadi negara sendiri gitu. Selanjutnya juga ada di buku tentang di tulisan mengenai prinsip-prinsip pendidikan pesantren yang pertama kalinya dipublikasikan di pertemuan internasional di Jerman tahun 87 ya ini. Nah, ini menyatakan tadi juga kayaknya Mas Buki udah sempat menyinggung bahwa tradisi NU terutama pesantren ya di konteks ini itu sebenarnya sangat merdeka. Dalam hal mereka itu sebenarnya mengembangkan kurikulum dan membangun lembaga pendidikan sendiri. Kita tahu bahwa pesantren di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Dan kadang-kadang orang salah mengira kalau pesantren itu seragam semua, sama lah isinya semua. Padahal sebenarnya antara satu pesantren dan pesantren lain, bahkan yang lokasinya deketan ya, sebelahan gitu atau tetanggaan lah ya di kota yang sama tapi beda lokasi, itu kadang bisa sangat berbeda dalam hal kurikulum, dalam hal bagaimana mereka melakukan pendidikannya, bagaimana mereka memberi prinsip-prinsip atau nilai-nilai, walaupun nilai-nilai umumnya tetap nilai-nilai Islam ya, barangkali tetap seperti itu, tapi bagaimana interpretasinya, bagaimana kemudian cara penyampaiannya itu akan sangat berbeda dari satu pesantren dan pesantren yang lain. Jadi soal kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah menubuh gitu dalam diri pendidikan pesantren gitu. Dan di tulisan selanjutnya Gus Dur juga bicara tentang ini yang termasuk tulisan akhir ya, tahun 2003 ini di akhir-akhir Gus Dur masih bersama dengan kita, itu beliau menulis tentang pendidikan dalam proses reinterpretasi, dan ini saya rasa masih sangat relevan dengan kondisi dan dengan apa yang ingin kita capai ya dengan pendidikan kita saat ini. Jadi dalam tulisan itu Gus Dur mengatakan pada saat ini pendidikan kita cenderung menyeragamkan kehidupan anak didik dalam berbagai hal, bukan cuma baju seragamnya, tapi juga cara berpikirnya, kemudian ya tadi itu cara diharapkan mereka memiliki kemampuan yang sama dalam hal kemudian diseragamkan dengan pengetesannya, dengan UN segala macam itu. Jadi ini sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan ideal Gus Dur. Gus Dur mengharapkan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang menghargai keragaman, sebagaimana Gus Dur selalu menghargai keragaman dalam setiap aspek kehidupan gitu kan. Ketika kita berharap manusia Indonesia itu bisa menghargai keragaman, kita juga seharusnya berharap bisa menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak didik ya di sekolah, karena memang pendidikan atau sekolah ini merupakan wadah agar kita bisa mewariskan atau meneruskanlah nilai-nilai kita itu ke generasi yang akan datang gitu. Dan padahal kalau misalnya kita terlalu seragam, ini akan membunuh demokrasi dalam jangka panjang menurut Gus Dur. Nah, padahal kita tahu beliau juga adalah seorang pejuang yang sangat gigih mengenai demokrasi. Jadi kalau kita
ingin demokratisasi di negeri ini berhasil, salah satunya yang perlu dilakukan adalah mereformasi dan mendemokratisasi pendidikan tentu saja. Nah, ini menurut Gus Dur juga ini sesuatu yang mudah dikatakan sih gitu, tapi memang sulit ya untuk dilaksanakan. Oke. Gitu. Apalagi. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan mengenai hal-hal, semoga waktunya masih ada 5 menit lagi barangkali ya Mbak Nadro. Nah, itu tadi hal-hal yang saya coba simpulkan mengenai apa sih sebenarnya yang apa namanya ideal Gus Dur mengenai pendidikan itu seperti apa. Saya coba simpulkan dari berbagai hal yang ditulis oleh Gus Dur dan berbagai laku Gus Dur dalam kemudian memperjuangkan demokrasi, membela kaum minoritas dan sebagainya. Nah, kemudian kita tahu bahwa masalah saat ini adalah masih banyak, kita masih punya banyak PR sebagai bangsa. PR ini salah satu, ini sedikit dari PR ini ya, jadi sebenarnya masih banyak PR yang lain, tapi di antara yang banyak itu saya coba sebutkan sebagian, misalnya soal demokrasi. Kita tahu banyak hal yang bermasalah dengan demokrasi kita, itu masih banyak money politics misalnya kan, masih dianggap wajarnya apa namanya dinasti gitu ya, politik dinasti misalnya, masih maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Itu adalah PR yang dari dulu, dari zamannya Gus Dur sampai sekarang kayak belum selesai kita kerjakan. Kita juga masih melihat banyak sekali terjadi kekerasan di berbagai lembaga pendidikan. Ini juga PR juga, karena seharusnya pendidikan atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang kemudian mencoba menanamkan nilai-nilai yang kedamaian, kemanusiaan. Jadi kalau ada kekerasan di lembaga pendidikan, ini sesuatu PR besar berarti. Kalau lembaganya sendiri masih melakukan itu atau mewajarkan hal-hal itu, bagaimana kita berharap manusia-manusia yang dididik di sana akan menjadi manusia yang lebih lebih humanis gitu, lebih mau jauh dari kekerasan gitu. Terus juga ada masalah yang agak sulit. Misalnya masalah lingkungan itu kenapa sulit? Karena ini berkaitan dengan hal-hal terkait perkembangan ilmu pengetahuan yang kalau tidak kita bangun fondasinya sejak pendidikan dasar atau menengah di negara ini, kita akan semakin kesulitan keep up dengan informasi yang terbaru, dan itu barangkali akan membuat kita kesulitan pula mencari cara untuk mencapai solusi gitu ya, untuk mengetahui bagaimana cara memecahkannya atau mengatasinya bersama. Itu sih. Saya rasa begitu. Terus kemudian yang terakhir adalah refleksi. Jadi ini saya sebenarnya agak nggak enak bikin refleksi ini karena yaitu tadi saya tidak ingin menambahi beban para guru yang saya rasa juga sudah sangat berat ya. Dan saya sebenarnya punya respect yang sangat besar terhadap para guru karena saya juga lahir dari keluarga guru, bapak ibu, tante, om, semuanya guru, dan sampai saat ini walaupun tidak pernah juga menjadi fasilitator di sebuah lembaga pendidikan alternatif Sanggar Anak Alam, tapi saat ini memang saya tidak menjadi guru, jadi saya tidak tahu bagaimana misalnya pergulatan guru-guru di lapangan ya, apalagi dengan berbagai beban administrasi yang katanya menjadi lebih berat. Nah, saya juga tidak tahu. Saya semoga tidak menambah beban. Saya cuma ingin agar kita mungkin kembali mengingat kenapa kita memilih untuk terjun ke dunia yang sulit ini, ya ini dunia pendidikan. Apakah pendidikan saat ini sudah cukup untuk menyiapkan peserta didik menjadi bagian dari solusi masalah-masalah itu, bukan menjadi menambah masalah. Itu aja sih paling. Semoga ini tidak menjadi beban, tapi cuma mengingatkan kembali ke niat awal kita gitu kan, untuk mendidik generasi yang akan datang. Itu sih Mbak Nadroh, semoga cukup. Tentu saja tidak cukup, tapi karena waktunya memang terbatas, saya rasa saya harus mencukupkan sampai saat ini. Dan demikian saja dari saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Nadroh. Oke. Terima kasih Mbak Rika, ya. Menarik sekali memahami bahwa ternyata tradisi pesantren itu sebenarnya sudah
sudah sangat merdeka belajar gitu. Dan sebenarnya konsep-konsep merdeka belajar itu hal-hal yang bukan hal asing gitu, hal yang sebenarnya kita hidupkan dari kearifan tokoh gitu ya, budaya-budaya kita yang sebenarnya itu sudah ya artinya tidak sulit untuk kita pahami kembali gitu, sesuai dengan zaman sekarang. Nah, saya mengundang Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk berkenan sharing, boleh, atau mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu bisa langsung open mic, atau Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di chat. Dan tidak lupa Bapak Ibu, di kolom chat ada daftar hadir. Bapak Ibu disilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, sepertinya belum ini ya, belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kembali ke Pak Buki deh. Tadi disampaikan Pak, kalau ujian nasional itu tiba-tiba kita jadi aktif beribadah gitu ya, tiba-tiba kita jadi lebih sering sholat di luar sholat 5 waktu gitu. Sebenarnya hal-hal apa ya? Ya satu sisi memang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tiap agama itu memang apa namanya? Meyakini bahwa pendidikan itu nggak bisa lepas dari spiritual gitu. Nah, sepertinya mungkin bisa ada penjelasan tambahan Pak Buki. Bagaimana sih korelasi antara keyakinan gitu ya, dalam hal ini bisa keyakinan beragama, budaya atau apapun itu, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi cara kita belajar atau cara kita berpikir gitu. Disilakan Pak Buki. Oke, terima kasih. Ini harusnya teman-teman Gus Durian sih yang membedah dimensi spiritualitas dari Merdeka Belajar gitu ya. Saya mengutip obrolan teman-teman di warung kopi aja gitu ya. Jadi kan ada 2 level manusia gitu ya. Manusia yang melakukan suatu tindakan untuk menghindari neraka atau mendapatkan surga, atau satu lagi level manusia yang melakukan satu tindakan bukan karena hal itu, tapi karena keyakinannya gitu ya. Keyakinannya untuk memenuhi atau menjalankan perintahnya. Nah, kalau dalam dimensi spiritual seperti itu, Merdeka Belajar itu memang sangat menantang sekali gitu. Merdeka Belajar itu sangat menantang sekali karena kita sebagai pendidik tidak bisa lagi nakut-nakuti murid untuk belajar hanya demi mendapatkan nilai ujian. Tidak bisa lagi ngiming-ngimingi memberi permen atau coklat kepada anak yang rajin belajar. Jadi tantangan sebenarnya dari Merdeka Belajar kalau dari dimensi spiritualitas itu seperti itu. Sehingga memang butuh keyakinan besar, butuh keyakinan bahwa yang namanya belajar itu memang kebutuhan alamiah gitu ya, atau kodratnya manusia. Kodratnya manusia itu adalah ya belajar, artinya sebenarnya bukan kita mendorong untuk anak belajar gitu ya, karena dorongan belajarnya itu sudah ada dalam diri anak tersebut. Ya, kalau kita percaya bahwa kodratnya anak adalah belajar, kodratnya manusia adalah belajar gitu ya. Dan saya yakin para ibu-ibu tahu betul, tahu persis bagaimana keterampilan belajar anak-anaknya. Bahkan seorang bayi baru 2 bulan, 3 bulan pun sudah belajar gitu ya. Sudah belajar bagaimana cara bisa mendapatkan susu ibunya gitu ya.
sehingga usia 2 bulan 3 bulan itu sudah belajar nangis bukan karena emosi, nangis bukan karena sakit, ya, tapi nangis sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu kan secara alamiah bahwa anak-anak itu mau belajar. Nah, tantangan kita sebenarnya di situ. Kita sudah terlalu lama hidup di iklim, dalam ekosistem, dalam situasi yang semuanya itu harus serba eksternal, semuanya itu harus serba material, semuanya itu harus terukur gitu ya, nilai angka, hukuman, hadiah, apalagi banyaklah itu kita terbiasa menggunakan itu, dan akhirnya anak-anak pun sebenarnya juga kemudian belajar juga. Oh, ternyata belajar itu hanya untuk ujian. Makanya ketika kita kuliah pun kita mengenal namanya SKS, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam itu adalah unintended konsekuensi yang tidak disadari dari situasi kebatinan belajar kita gitu ya, bahwa belajar hanya untuk ujian gitu kan, sehingga karena belajar hanya untuk ujian, ngapain setiap hari belajar hanya cukup menjelang ujian. Akhirnya lahir tradisi sistem kebut semalam tersebut. Bukan tradisi sih, lahir kebiasaan sistem kebut semalam itu. Nah, ini sebenarnya ya sangat dalamnya dari Merdeka Belajar itu di situ sih sebenarnya. Jadi ya anak belajar karena dia berniat belajar. Nah, itu kan agak susah dipahami ya. Anak belajar karena dorongan intrinsiknya, karena motivasi intrinsiknya. Bisa gimana caranya, Pak? Ada banyak sih caranya, ada banyak cara untuk menumbuhkan itu. Cara yang paling sederhana yang saya sering berulang-ulang ucapkan dalam forum itu adalah tanya aja ke anak-anak. Jadi kalau misal topiknya soal apa? Soal kata. Ya, tanya, siapa yang tahu tentang kata? Saya. Tulis apa yang kamu ketahui tentang kata? Tulis. Terus tanya lagi, apa yang ingin kamu ketahui lebih jauh tentang kata? Ada nggak yang kamu ingin tahu lebih lanjut? Itu juga akan muncul banyak pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu udah bisa menjadi energi pendorong, dorongan dalam diri untuk belajar. Setelah dianalisis jawabannya dan pertanyaan itu, kemudian ayo sekarang kita cari jawabannya bersama-sama, kan? Nah, anak-anak kemudian mencari jawabannya entah dengan baca buku, nonton YouTube, atau apapun acaranya, dengan wawancara dengan ahli, atau wawancara dengan pencari kata gitu ya. Kan banyak ya mencari kata ya, bisa wawancara. Itu akan anak-anak itu akan takjub melihat, mendengarkan jawaban-jawaban yang mereka temukan, dan pada titik itulah mereka merdeka belajar. Mereka terdorong karena belajar karena rasa ingin tahu yang ada pada diri mereka tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau tuntutan pemaknaan kita pendidikan itu adalah ngejar ketuntasan kurikulum, itu yang jadi PR, karena pasti tidak ada waktu untuk proses-proses yang menumbuhkan kemerdekaan belajar pada diri anak itu. Oke, jika hanya mengejar ketuntasan berarti kembali ke pendidikan untuk sekolah ya, Pak. Jadi nggak perlu sekolah ya, cukup bimbel aja ya. Oke. Bagaimana dengan Mbak Rika nih? Saya sendiri ngalamin sih, artinya saya mengalami masa-masa terjajah belajar gitu ya. Dan betapa dulu banyak teman-teman gitu, apalagi yang memiliki keyakinan bahwa pensil aja itu akan bisa jawab kok, kita nggak usah belajar, jadi pensilnya aja yang didoain. itu bagi saya tak terlupakan gitu. Kita mempercayakan 3 tahun sekolah gitu ya kepada
alat tulis yang dikasih jimat gitu. Nah, itu mungkin ada sudut pandang lain gimana Mbak Rika? Silakan. Sudut pandang tentang apanya nih Mbak? Tentang belajar aja ya secara Oke, umum. boleh. Oke, kalau saya sendiri ya, saya secara pribadi sih saya memang tidak terlalu ini ya tentang perdebatan apakah UN mau dibalikin atau enggak, itu jelas saya termasuk yang menolak ya, UN sebagai ini, maksud saya sebagai syarat kelulusan ya. Tapi kalau saya itu kadang-kadang juga pengen tahu sih sebenarnya gitu, dari sudut pandang orang-orang yang misalnya katakanlah yang sekarang ini lagi getol untuk nolak segala macam, itu nolak kurikulum merdeka lah, nolak zonasi, nolak UN, itu seperti apa gitu kan. Jadi kadang-kadang saya, maksudnya barangkali kan memang di dalam setiap sistem yang kita ambil, setiap pilihan yang kita ambil, itu kan selalu akan ada plus minus ya, selalu ada kekurangan, selalu ada walaupun ada kelebihannya dan kita yakin bahwa kelebihannya ini jauh lebih unggul ketimbang enggak, tapi barangkali ada hal-hal yang bisa kita pelajari gitu loh dari situ. Terus waktu kemarin diminta untuk bicara ini, sebenarnya saya sempat iseng cari-cari gitu kan tentang pendidikan. Terus saya kebetulan nemu sebuah riset yang agak menyedihkan. Ini dari RISE, program internasional ya. Jadi dia kan meneliti beberapa negara, banyak negara yang punya pendapatan menengah ke bawah gitu kan, termasuk Indonesia di dalamnya. Dan yang agak menyedihkan itu, dia menemukan bahwa ternyata meskipun ada kabar baik, yaitu tingkat sekolah anak-anak di seluruh dunia ini meningkat pesat dari tahun 50-an sampai sekarang, itu katakanlah 100% itu sudah sekolah lah, hampir 100% itu sudah masuk sekolah semua ketimbang 50 tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang mereka temukan adalah ternyata sekolah tidak sama dengan belajar. Jadi banyak sekali anak-anak yang berada di sekolah, tapi mereka tidak belajar di sekolah, tidak mendapatkan tambahan pengetahuan bahkan yang sangat dasar sekalipun. Misalnya membaca kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa mereka sendiri itu banyak yang kesulitan di usia-usia katakanlah 5 SD gitu. Beberapa temuan menunjukkan mereka banyak, nggak semua ya, dan berbeda-beda. Misalnya di India katakanlah 50% sudah menguasai kemampuan dasar, tapi di negara Afrika yang lain, di negara Afrika ada beberapa negara Afrika yang ternyata 100% sekolah, tapi yang 90% ini nggak menguasai hal-hal yang seharusnya dia pelajari di sekolah gitu. Itu yang membuat saya juga, barangkali kita juga harus memikirkan ya mengenai kurikulum merdeka ini kan masih belum lama. Jadi orang-orang kemarin itu kan sempat rame juga, viral itu orang wawancara anak-anak sekolahan gitu ya, anak-anak sekolahan SMA yang nggak tahu benua-benua, nggak tahu negara-negara ini ada di benua mana gitu kan, nggak ngerti pembagian sederhana gitu. Dan itu memang sebenarnya bukan khas kurikulum merdeka, tapi karena mereka viralnya di saat sekarang ya, jadi orang terus kemudian mengasumsikan ada sebab akibat di situ gitu loh. Mereka seperti itu karena kurikulumnya sekarang ini gitu kan. Padahal kita tahu itu lebih sudah lama ada kayak gitu. Cuman masalahnya berarti juga jangan-jangan apakah kita tidak ada perbaikan gitu loh. Karena memang dari riset itu Indonesia juga termasuk yang ada, walaupun tidak seburuk negara-negara Afrika tentu saja, tapi termasuk juga yang ada persentase cukup besar di anak-anak didik kita yang berada di sekolah, tapi mereka tidak belajar. Ini juga jadi masukan yang cukup, ini gimana ya, apa yang harus kita lakukan. Tapi memang permasalahan pendidikan ini kan sangat kompleks ya. Yang paling saya sedih itu kan mengenai misalnya gaji guru gitu. Gaji guru dan gaji tenaga pendidik, nggak cuma guru, dosen juga itu kan gajinya menyedihkan gitu kan. Jadi ya wajar, bukan mewajarkan, tapi dalam arti yang nggak heran juga gitu kalau kemudian kita karena tidak memberi apresiasi yang selayaknya gitu, kita juga mendapatkan
hasil yang mungkin seadanya itu jangan-jangan itu ya salah kita sendiri gitu. Maksudnya kita sebagai bangsa ya, bukan kita per orang gitu. Dan inilah sebabnya saya rasa yang tadi saya sampaikan mengenai ideal-ideal Gus Dur, prinsip-prinsip Gus Dur mengenai pendidikan itu jadi relevan, karena ketika kita ingin sistem pendidikan yang lebih baik, kita juga harus membuat sistem pemerintahan yang lebih baik. Kita juga harus membuat kesadaran masyarakat mengenai demokrasi itu lebih baik juga, biar kita bisa nuntut gitu loh, bisa minta ini tolong perbaiki dong Pak gitu. Kalau kita nggak punya kesadaran bahwa kita bisa melakukan itu, ya pendidikan kita juga akan gitu-gitu aja, ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya, ganti kebijakannya, tergantung pembisiknya siapa ya kan. Hal kayak gini tuh memang tidak bisa diisolasi gitu kan. Pendidikan cuma masalahnya orang-orang yang fokus di pendidikan atau cuma masalahnya guru dan pendidik, tapi orang-orang yang di luar itu, misalnya jaringan Gus Durian ini ya, ini juga punya peran gitu di dalam membuat pendidikan kita menjadi lebih baik gitu sih. Kok jadi ke situ ya? Gak apa-apa lah. Ya, langsung nanggepin aja nih, menarik itu. Intinya menarik Mbak, soal zonasi itu terutama ya. Iya. Soal zonasi itu ternyata teman-teman, kemarin kan ketika TPN ada beberapa daerah datang gitu ya, beberapa daerah datang. Ternyata zonasi itu hanya problem kota besar. Jadi di daerah-daerah itu zonasi itu tidak jadi isu. Dan ketika ditanya kenapa, karena jumlah kapasitas kursi atau jumlah kapasitas sekolahnya itu memadai. Sementara kalau di kota besar itu timpang. Jakarta aja dengan PAD yang terbesar di seluruh Indonesia, itu kapasitas SMA, SMK negerinya itu cuma 25% dari jumlah lulusan SMP. SMP-nya itu hanya, SMP negerinya ya, itu hanya 50% dari jumlah lulusan SD. Jadi zonasi itu problem kota besar sebenarnya. Dan itu menarik, meskipun dia di kota besar, yang jadi pertanyaan adalah kelas menengah, orang-orang tua kelas menengah di kota besar, bukannya mengartikulasikan itu menjadi tuntutan politik kepada calon kepala daerah. Ayo dong, siapa nih kepala daerahnya yang mau saya dukung, bangun sekolah di kecamatan saya, bangun SMA di kecamatan saya. Dari alih-alih mengartikulasikan menjadi aspirasi politik yang lebih ya sebagai mekanisme demokrasi di kita gitu ya, justru yang terjadi adalah protes terhadap kebijakan zonasi, minta jatah lebih banyak. Yang harusnya tadi seperti kata Mbak Rika, itu kan harusnya jatah yang harus ada keadilan, termasuk buat dari kelompok miskin gitu kan. Tapi itu malah jadi yang direbut itu malah jatahnya kelompok miskin, alih-alih untuk mengartikulasikan itu kepada kepala daerah. Itu menarik itu fenomenanya. Artinya seperti kata Mbak Rika tadi, ya kalau problem kebangsaan kita nggak beres, perbaikan pendidikannya akan muter-muter gitu aja, bulet gitu aja gitu ya. Zonasi selalu aja dipertanyakan tiap tahun, padahal ya yang dipertanyakan itu mesti kalau nggak Surabaya, Bandung, Jakarta, atau ya beberapa kota besar yang lainnya. Sementara kota-kota atau daerah-daerah yang kecil malah adem ayam terhadap itu. Dibantahkan itu kepala dinasnya malah ngomong, enggak Mas, di sini malah sekolah negeri aja harus promosi untuk dapatkan murid. Sampai seperti itu. Nah ini saya ingin menggarisbawahi tadi, kalau kesadaran kebangsaan kita nggak mengalami kemajuan, perubahan pendidikan pun itu ya hanya mimpi gitu ya. Ya Mas, menarik itu perdebatan. Masalahnya juga negara kita ini kan pemerintahnya masih viral based policy, jadi kebijakannya berdasarkan viral apa enggak gitu kan. Nah agak khawatirnya kemarin itu kan yang soal zonasi memang sempat viral ya, lumayan rame, video itu tersebar, terus juga ada 1-2 orang influencer yang cukup vokal ngomong soal hal-hal ini gitu, keburukannya. Nah dan di Indonesia ini kalau belum viral itu kayak belum didengar. Jadi agak mengkhawatirkan memang, makanya kita jadi bagus sih sebenarnya acara ini adalah gabungan antara komunitas guru dan komunitas jaringan Gus Durian yang bergerak di isu yang lebih besar, agar memang kita selalu perlu menyadari perlunya kolaborasi yang untuk mengatasi permasalahan bersama, karena pendidikan ini bukan cuma masalah orang yang sudah punya anak ya kan. Kalau kalau pendidikannya nggak beres, itu juga akan menghasilkan misalnya pemimpin yang nggak beres, jadi kayak lingkaran setan gitu nggak sih?
Iya, ya, Jadi memang harus dibenahi bersama-sama. ya. Dari suara rakyat, suara Tuhan menjadi suara netizen, suara Tuhan kok kita sekarang. Nah, ini mau saya tampilkan juga nih. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ini nggak? Ini termasuk yang viral di media sosial. Pernah lihat ini nggak? Yang apa, Mas? Nah, kelihatan nggak? Nah, Belum. Oh, udah. Oke. Belum. Sudah. pernah lihat nggak? Tulis 1 kalau pernah lihat teman-teman di kolom chat. Ya, ini kan mau mendiskreditkan kurikulum merdeka. Oh, di era kurikulum merdeka itu nilai PISA-nya jeblok. Ya. Ya, dan di situ ada kata-kata stop K13. Padahal per hari ini kurikulum 2013 itu belum pernah di stop, tetap bisa digunakan. Dan padahal kurikulum merdeka itu baru berlaku nasional per tahun ini. Jadi yang terlihat di video tadi nggak bisa matematika, nggak bisa kota mana, negara mana itu benua mana, termasuk nilai PISA, itu bukan hasil kurikulum merdeka. Itu hasil kurikulum yang sudah digunakan sebelumnya. Karena kan mereka SMA, misal mereka SMA ya, mereka SMA berarti ya baru dapat kurikulum merdeka paling baru setahun. Ya. Sebelumnya adalah kurikulum 2013, tapi kemudian ya itu suara netizen, suara Tuhan sekarang terus jadi viral. Ini viral dan nggak ada yang kritisi loh. Aku cek satu-satu tuh nggak ada yang kritisi ini. Ada sebenarnya, Mas, tapi bukan influencer, jadinya nggak terlalu dapat paparan. Nggak ngangkat kan ya? Nggak ngaruh, nggak ngangkat. Ya itu kan juga problem ya demokrasi kita ya. Benar sekali. Gitu teman-teman, silakan. Ini malah kita ngobrol sendiri nih Mbak Rika. Yang lain silakan kalau mau punya pengalaman. Saya kok malah pengen dengar sebenarnya dari Bapak Ibu guru gitu loh, misalnya pengalaman di lapangan seperti apa, kesulitannya gitu kan, atau tantangannya. Kan katanya kalau kita baca di sosmed, katanya banyak yang mengeluh anak zaman sekarang itu gara-gara zonasi atau gara-gara kurmer gitu, terus malas gitu, nggak mau berusaha. Apakah memang itu fenomena baru atau jangan-jangan itu memang sudah agak lama kayak gitu-gitu aja atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Saya lihat banyak hadir Bapak Ibu guru dari daerah lain juga sepertinya ikut meramaikan pada malam hari ini. Saya ingin mungkin dengar pendapat dari Pendeta Frans. Beliau juga komite pendidikan nggih, Pak Pen. Mungkin bisa berbagi sedikit Pak, bagaimana sih terkait tadi yang dibicarakan oleh Pak Buki dan Mbak Rika, ada kebijakan zonasi dan lain-lain. Oke, sedang ini ya. Ya, jadi kalau berbicara soal pendidikan itu kita berbicara ada hal yang idealisme dengan yang realisme ya. Idealismenya adalah yang saya pahami juga pendidikan itu membawa manusia sampai pada pencerahan gitu ya. Dari segi akal budi, lalu juga pendidikan membuat manusia semakin manusia gitu ya, menyadari jati dirinya sebagai manusia dan kemudian bisa berguna bagi orang lain. Menjadi sulit itu adalah ketika diterapkan dalam hal yang praktis teknis gitu ya. Karena kalau diterapkan dari hal yang praktis dan teknis itu nampaknya mungkin apapun kurikulumnya akan sulit untuk mencakup atau memberi wadah soal bagaimana pendidikan yang ideal. Tapi paling tidak kalau semua setuju dengan sebuah pendidikan ideal dengan cara pikir yang sama, itu menjadi sebuah ada gerakan bersama untuk mencapai tujuan itu. Saya tidak terlalu akan berpikir masuk ke dalam sistem kurikulumnya ya, tetapi kalau mau dipikir kurikulum merdeka itu sebenarnya
memang pemberlakuannya mulai tahun ini ya, tapi apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka begitu ya? Ataukah hal yang dulu itu sangat jelek gitu loh. Jadi yang sistem pendidikan kita di Indonesia ini ya sebetulnya yang ingin diperbaiki itu apanya gitu ya. Apakah cara pandang pendidikannya, ataukah sistemnya, ataukah hal yang teknis praktisnya begitu kan. Kalau memang yang perlu dibenahi adalah soal teknis dan praktisnya, maka tidak perlu sampai kemudian membongkar hal yang menjadi akar gitu ya. Tetapi kalau memang sudah sejak awal cara pandang soal pendidikan itu berbeda atau berubah, maka ini yang ke bawahnya maka tentu akan harus berubah juga gitu. Nah kalau saya bayangkan kita semua ini kan produk-produk kurikulum tahun berapa itu ya? Sebelum K13 itu. Yang KPSP gitu ya. Ya mungkin cara pandang kita juga akan mau tidak mau bergerak dari pengalaman pendidikan yang kita alami dan kemudian diri kita merasakan bagaimana pendidikan masa lalu dan membuat perubahan yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, sesuatu yang lama itu belum tentu jelek gitu ya. Sesuatu yang lama itu belum tentu jelek dan nampaknya tidak perlu dihilangkan. Soal apakah UN itu perlu diadakan lagi atau tidak itu menjadi perdebatan ya. Meskipun ada keputusan bisa menjadi sebuah diskusi yang hangat. Tapi paling tidak satu hal yang saya yakini adalah ya kita untuk sekolah itu butuh diukur gitu ya. Butuh ukuran standar gitu ya, kalau bicara butuh standar, dan standar apa yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak begitu. Ini yang menjadi pergulatan kita, karena kalau tidak ada sebuah standar yang bisa mengakomodasi, maka namanya bukan lulus sekolah gitu ya, bukan lulus sekolah tetapi selesai sekolah gitu ya. Yang penting sekolahnya selesai, 6 tahun sekolah, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA, yang penting selesai gitu ya. Masalah lulus atau nilai bagus atau enggak itu urusan terakhir, tapi apa yang standarnya kemudian orang bisa dikatakan lulus atau hal itu baik, nah itu yang menjadi pergulatan kita untuk gimana sih mewadahi penilaian yang baik itu. Dan untuk pendidikan, kalau SD nampaknya kalau bicara soal kewajiban memang harus wajib ya. Menghafal 1 tambah 1 itu sama dengan 2 itu harus wajib. Karena mau tidak mau jangan sampai kemudian nanti di SMP 1 tambah 1 sama dengan 5, lah lain gitu ya. Jangan ceritanya. Jadi sesuatu yang dasar yang harus diketahui oleh semua orang, itu yang pengetahuan umum itu yang harus dimiliki. Maaf bicara saya lompat-lompat gitu ya, karena memang tidak mempersiapkan. Tapi itu yang saya pikirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Frans. Bapak Ibu guru, sepertinya mungkin masih ini ya, masih artinya mungkin belum menemukan bagian mana sih yang mungkin bisa dianggap sederhana dan dan mungkin bisa dibicarakan gitu. Tapi jika berkenan Pak Buki maupun Mbak Rika menanggapi Romo Frans. Monggo Pak Buki. Oh saya. Yang lebih pakar saat. Ya, 1 kali 1 apakah itu wajib atau tidak? Saya itu merdeka banget sih Pak. Jadi bahkan hampir kecuali itu diwajibkan oleh Tuhan, itu sebenarnya saya tidak ingin mewajibkan apapun buat anak.
Karena kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan itu sudah banyak. Tidak perlu saya tambah-tambahin lagi dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu sudah berat itu. Nah, jadi soal perkalian itu gini, yang terjadi, saya juga ngalami sih, kurikulumnya malah CPSA waktu itu masih 80-an, menterinya masih Nugroho Noto Susanto, yang kemudian digantikan karena meninggal dunia selama masa menjabat. Nah, saya alami juga gitu ya, menghafalkan tabel perkalian dan segala macam gitu. Tetapi jadi menarik ketika saya harus ngajarin anak saya gitu ya, karena kemudian merefleksikan sebenarnya dengan menghafalkan perkalian itu kemudian apa yang didapat dan apa yang tidak saya dapat kemudian. Ya, ya yang saya dapatkan ya memang saya menjadi hafal perkalian, saya bisa menjawab lebih cepat persoalan-soal yang terstandar, soal yang terstandar gitu ya. Yang tidak saya dapatkan, yang kemudian saya baru pelajari di kemudian hari adalah ternyata 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2. Itu kemudian saya tidak paham bahwa 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4, atau kalau istilah kompleksnya adalah sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkaliannya itu yang nggak didapat. Kalau saya refleksikan kembali, kenapa begitu ya, karena memang kita kami atau ya kita itu konteksnya saya dan guru saya pada waktu itu lebih banyak waktu dihabiskan untuk menagih hafalan dari murid-murid gitu ya, dibandingkan mempelajari konsep dasar dari perkalian itu. Sehingga konsep dasar perkalian itu yang perlu dipelajari di kelas 2 SD malah justru dipelajari ketika saya ngajari anak saya tentang perkalian, jadi ketika dewasa. Jadi like-nya jauh, Mbak Rika, kalau tadi ngomong lulus tapi tidak menguasai itu ya gitu. Jadi konsep dasar yang harusnya dikuasai di kelas 2 SD itu saya pelajari ketika jadi orang tua. Itu kan jadi ironis itu ya. Loh, iya ya, ada kayak gini ya, ini ada ya teksnya. Dan teksnya itu ada sebenarnya, pastinya penjelasan itu ada gitu di buku. Tapi karena ya waktunya habis untuk mengejar tagihan hafalan kan, itu kan kalau zaman saya ya 80-an, 82 itu sampai anak-anak maju ke depan itu untuk menunjukkan bahwa dia hafal. Ayo kamu Budi maju ke depan. Perkalian 7. 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7. Modelnya kayak gitu. Jadi memang akan ada kalau kita prioritaskan pada satu hal ya tentu akan mengorbankan hal yang lain, dan setuju sih ini yang perlu didiskusikan lebih dalam, mana pilihan-pilihan strategis kita dalam hal perubahan pendidikan. Kalau kita sebagai pelaku dan baik pelaku sebagai murid maupun pelaku sebagai orang tua mungkin enggak sampai analisis konsekuensi mikro maupun makronya kan mungkin enggak sampai kebayang ya. Itu yang mungkin yang jadi PR buat para ahli untuk menganalisis itu. Tapi ya kalau sebagai seperti itu sih Pak, sehingga ya tadi akhirnya udah deh, dari Bapak tidak perlu wajib wajibnya cukup dari Tuhan. Begitu Pak. Saya nambahin ya. Silakan Mbak. Ya kalau saya ya, saya juga ini refleksi dari, karena saya bukan pernah jadi fasilitator sih beberapa guru ya sebenarnya itu, tapi sebutannya kalau di Sanggar Anak Alam fasilitator beberapa tahun, tapi saya lebih banyak berefleksi soal pendidikan itu ya dari pendidikan saya sendiri dan pendidikan anak-anak. Anak-anak saya juga kebetulan sekolah di Sanggar Anak Alam, sekolah yang terlalu merdeka juga dalam standar banyak orang.
karena dia tidak ada seragam, tidak ada ujian, semuanya pasti naik kelas. Jadi hampir itu jauh sebelum ada kurmer dan zonasi ya, itu di tahun-tahun 2000 awal itu saya menyekolahkan anak-anak di situ untuk SD-nya aja. Jadi anak-anak saya SD di situ. Dan di dua, karena terlalu merdeka, sebenarnya memang ada karena terlalu. Sebenarnya ada plus minusnya seperti saya bilang tadi. Jadi segala pilihan kita memang akan ada konsekuensi gitu ya. Jadi karena sangat bebas. Jadi kadang-kadang kita memang untung-untungan dalam arti begini. Anak pertama saya kebetulan mendapatkan konsep matematika yang cukup bagus dari secara sistematis juga dari kelas 1 sampai ya pokoknya selama SD lah dia ya, sehingga dia kemudian sangat cukup menguasai matematika, sangat senang. Dan kemudian ketika dia masuk SMP negeri, dia bilang begini sama saya, dia sekarang udah kuliah ya, tapi waktu SMP dia bilang begini, Bu, saya tahu sekarang kenapa Ibu dulu nyekolahin aku di Salam, gitu. Karena aku lihat teman-temanku tuh ngerjain aja gitu, nggak mempertanyakan ini kenapa kok soalnya begitu, nggak tahu konsepnya itu apa. Jadi misalnya tadi soal saya nggak anti menghafal ya, karena menurut saya menghafal itu mempercepat banyak hal, tapi prioritas saya adalah penguasaan konsep. Jadi sebelum dia menghafalkan perkalian, dia harus tahu bagaimana sih konsep perkalian itu, jadi biar nggak kayak Pak Buki gitu loh, nggak tahu kalau itu bisa dibolak-balik. Jadi itu prioritas. Begitu itu tercapai, jadi begitu anak paham konsep, oh ini konsep perkalian tuh kayak gini, memorisasi atau menghafal akan memudahkan dia untuk melakukan penghitungan atau operasi-operasi yang lebih rumit ya. Jadi anak saya sekarang S1 di teknik informatika yang ada kalkulusnya dan dia fine aja, karena dia merasa cukup, dan karena dia lumayan bagus ya ininya secara sistematis kenaikan ininya ya pembelajarannya lumayan, karena udah terbentuk soal pemahaman konsep dasar yang cukup bagus, dan ditambah ternyata dia minat di situ. Itu sih. Nah, kalau anak kedua saya ini di sekolah yang sama ya, SD-nya, SMP-nya di SMP negeri juga, dia tidak mendapatkan hal yang sama seperti kakaknya. Jadi mungkin karena waktu itu ada konteks yang berbeda, sehingga gurunya mungkin tidak mengajarkan atau memberikan fondasi yang sama seperti yang didapatkan oleh kakaknya ya. Itu kemudian akhirnya saya sebagai orang tua, karena saya tahu bahwa yang namanya pendidikan itu tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab sekolah dan guru. Begitu saya mendapati bahwa anak saya agak lemah dalam penguasaan konsep-konsep dasar, ya saya kemudian mencoba membackup ya. Nah itu yang memang saya rasa agak sulit dipahami untuk banyak warga di Indonesia, karena kita kebanyakan masih menyerahkan urusan pendidikan itu full ke sekolah, full ke guru gitu ya, dan sementara di rumah itu harapannya ya cuma ngecek-ngecek aja gitu, paling nyuruh-nyuruh belajar atau kita lesin lah kalau memang perlu gitu. Tapi sebenarnya yang tadi disampaikan ya, secara ideal memang kalau kita pengen menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat, itu yang perlu dikuatkan adalah fondasi mengenai keingintahuan yang seperti tadi Pak Buki bilang. Ini saya kebetulan latar belakang saya psikologi ya, biar agak kredibel dikit ngomongnya. Jadi keingintahuan itu memang sesuatu yang kodrati ya dalam anak kecil, tapi itu seringkali dimatikan orang dewasa. Jadi kadang-kadang ketika dewasa akhirnya keingintahuan itu, curiosity-nya hilang aja gitu, karena sudah terbiasa ditekan atau diabaikan atau apapun oleh orang-orang dewasa sewaktu dia bertumbuh besar ya kan. Nah sebenarnya kalau kita merawat rasa ingin tahu itu akan menjadi modal besar agar si anak ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan tugas pendidik, tugas orang tua, tugas sekolah, lembaga sekolah adalah memastikan dia mendapatkan fondasi-fondasi yang penting. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu sekarang sangat banyak, perkembangannya sangat pesat. Kalau mau tahu update itu kayak setiap jam itu akan ada update mengenai sesuatu yang baru, entah itu dalam hal kayak pandemi COVID kemarin ya, itu kan virus baru, ilmu baru, segala macam baru, banyak orang yang tertatih-tatih gitu, agak bingung ini apa sih, ini kok
Dan karena mereka nggak bisa memahami itu, terus akhirnya yang namanya teori konspirasi lah atau ketidakpercayaan pada vaksin itu merajalela ya, karena nggak paham ini ilmu baru yang sangat rumit, yang sudah batanya sudah tertumpuk terlalu tinggi sehingga orang biasa barangkali akan kesulitan memahaminya. Nah, tugas kita memang tidak memberikan atau mencekokkan semua ilmu itu pada anak peserta didik. Nah, itu nggak mungkin soalnya udah kebanyakan gitu kan. Kita aja yang gede ini kan paling belajarnya sesuai spesialisasi masing-masing ya. Misalnya saya psikologi, ya psikologi aja, itu pun nggak semua psikologi. Saya kalau disuruh project, Mbak. kalau saya disuruh menangani misalnya pasien yang mengalami gangguan mental, ya pusing juga karena saya psikologi sosial gitu, nggak beda dengan psikologi yang itu gitu. Jadi memang sangat-sangat spesifik gitu, nggak mungkin semua orang menguasai, apalagi anak-anak kita gitu kan. Jadi yang selalu menurut saya yang selalu perlu dikuatkan adalah merawat keingintahuan itu, modal untuk kemudian anak bertanya mengenai dunia dan fenomena di sekelilingnya, kemudian mencari tahu. Dan sekarang mencari tahu itu gampang banget dibandingin zaman kita sekolah ya. Zaman dulu nggak ada internet, zaman dulu nggak ada video-video edukasi yang sedemikian banyak bertebaran, nggak ada aplikasi-aplikasi kayak Khan Academy lah atau Ruang Guru, itu nggak ada zaman dulu. Sekarang sudah jauh lebih mudah. Tapi yang perlu di tengah banyaknya informasi juga ada tantangan bahwa informasi yang mana nih yang benar, informasi yang akurat yang mana, itu yang perlu dikuatkan di anak-anak zaman sekarang kalau menurut saya. Jadi nggak perlu mereka harus menghafal banyak sekali banyak sekali fakta atau informasi. Yang perlu dikuatkan adalah fondasinya. Jadi kemampuan memahami konsep matematis misalnya, kemampuan memahami bacaan, kemampuan memahami dan mempertanyakan banyak hal, mempertanyakan keingintahuan itu adalah tugas kita, bukan hanya tugas guru, tapi tugas orang tua juga untuk merawatnya agar nggak hilang gitu, karena itu bekal, karena itu adalah yang nanti membuat mereka bisa bertahan di tengah dunia yang berubah, di tengah kerjaan yang udah berubah diambil oleh AI gitu kan. Di tengah segala sesuatu itu, mereka kalau masih punya keingintahuan, kalau masih punya dan asal dikasih fondasi yang cukup ya soal literasi, numerasi, saya rasa bisalah gitu menghadapi apapun tantangan yang ada di depan. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ya saya setuju memang hal-hal baik kita pertahankan, dan saya juga nggak against menghafal segala macam. Menghafal itu sangat berguna kalau untuk mempercepat proses, mempercepat operasi hitungan segala macam. Tapi sebelum anak diminta menghafal, dia harus paham konsep gitu, dan itu yang harus menjadi prioritas kita baik sebagai orang tua maupun sebagai guru menurut saya, ketimbang itu ketuntasan ya. Karena kalau anak nggak paham konsep dasar, tambah-tambahan ya, penjumlahan, dia nggak akan bisa paham perkalian. Dan kalau nggak paham perkalian, dia nggak mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang lebih advance lagi dari itu gitu sih. Kalau saya begitu. Dan untungnya ini pengalaman saya sebagai pembelajar. Saya dulu belajar sekolahnya di madrasah ya, swasta, jadi bukan negeri. Dan untungnya guru-guru saya juga santai-santai aja gitu. Pernah ada, jadi lebih mementingkan soal penguasaan murid-murid ketimbang ketuntasan itu tadi, ketuntasan kurikulum gitu ya. Jadi misalnya saya ingat ibu saya adalah salah seorang guru saya ngajar akhlak, mata pelajaran akhlak ini. Dalam bukan usul fikih kalau saya nggak salah ingat. Dalam satu semester cuman selesai satu halaman diulang-ulang. Dan juga karena beliau sering kebetulan sibuk gitu, sering nggak masuk juga. Tapi sebenarnya udah beberapa kali, tapi masih karena merasa murid-muridnya belum paham nih, diulang lagi, ditanya-tanyain lagi gitu, sampai beliau merasa ini sudah paham gitu. Jadi itu yang kemudian saya rasa menjadi bekal saya di saat sekarang, untuk tidak malu belajar hal yang sangat sederhana kalau itu merupakan fondasi dari sesuatu yang lebih besar yang ingin saya pelajari gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya saya pengen belajar bisnis kuliner misalnya, saya nggak akan malu untuk belajar cara memasak gitu yang sangat beginner gitu barangkali ke orang yang memang lebih ahli, karena itu adalah sesuatu yang memang sudah saya fondasi yang sudah ada dalam diri saya sejak saya masih kecil gitu sih kalau saya. Tapi ya itu tadi, itu memang
easier said dan lebih mudah diomongin gini ketimbang kemudian dilakukan beneran di kelas, apalagi yang beragam anaknya dengan berbagai macam apa ya kebutuhan dan konteks masing-masing, itu memang adalah sebuah tantangan. Gitu Mbak Nadroh. Jadi ya. Oke, sepertinya waktu juga makin ini ya, makin malam, dan Bapak Ibu di kolom chat, saya ingatkan sekali lagi untuk isi daftar absensi, daftar kehadiran, dan Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas Guru Belajar Nusantara maupun dengan komunitas Gus Durian Jombang, di kolom chat sudah ada link untuk bisa bergabung dalam grup. Sepertinya kita akan menutup sesi diskusi malam ini dengan closing statement dari dua narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Buki disilakan duluan. Silakan Pak. Apa ya? Komitmen kita untuk mengadakan pendidikan, untuk memandu pendidikan yang berpihak pada anak itu apa? Jadi enggak sih, ini ya intinya. Yang saya selalu ingatkan adalah bahwa tanpa anak-anak itu tidak ada pendidikan. Karena itu mari berorientasi fokus pada anak-anak, memahami kebutuhan mereka, memahami perkembangan mereka, dan ketika itu menjadi fondasi teman-teman, ada banyak hal dari pekerjaan-pekerjaan kita sebagai guru itu akan jauh dimudahkan daripada kalau kita melanggar tahap perkembangan anak. Jadi ada contoh gitu ya, anak murid kelas 5 gitu ya, murid kelas 5 belum bisa membaca, yang satu guru itu, kebanyakan guru, yang satu kasus ini, itu akan ngedrill tetap materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 5, sementara ada guru di Pegunungan Bromo itu memilih untuk mengajar khusus anak itu pelajaran membaca kelas 2 SD. Dalam 1 tahun teman-teman itu jauh sekali bedanya, karena yang guru yang mau mengajarkan membaca kelas 2 SD pada murid kelas 5 itu mendapatkan muridnya berkembang jauh lebih pesat dibandingkan yang menuntut muridnya untuk mencapai standar ketuntasan kelas 5. Jadi secara riset pun berpihak pada murid, menjadikan anak-anak sebagai fondasi, tidak saja sebagai tidak hanya sebagai idealisasi, tidak sebagai idealis, tapi juga punya makna praktis. Itu jauh lebih memudahkan tugas guru-guru dalam membantu murid untuk tumbuh berkembang. Percayalah, apa yang menjadi cita-cita itu adalah sesuatu yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kepada Mbak Rika disilahkan. Saya bingung sih Mbak, mau ngomong apa ya enaknya. Intinya saya dan saya rasa juga semua yang hadir di sini meyakini bahwa pendidikan itu adalah hal yang paling penting gitu ya dalam kita mewariskan atau melanjutkan nilai-nilai yang kita percaya gitu pada generasi, nilai-nilai dan masa depan yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Nah, untuk mencapai hal yang ideal itu memang sulit dan barangkali mustahil, tapi saya rasa kewajiban kita memang bukan mencapai yang ideal atau kesempurnaan, tapi berusaha ke arah sana. Jadi cukup kita dengan mengusahakan, jangan sedih ketika kadang-kadang gagal dan mengalami kesulitan, kemudian ya udahlah gini aja yang lebih gampang karena ini yang memungkinkan pada situasi itu, it's okay gitu. Sebagaimana itu yang saya pelajari dari pengalaman membesarkan anak, kadang-kadang sedih, kok bentak anak gitu, padahal dalam ideal saya
orang tua yang baik tidak membentak misalnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu terjadi dan tidak bisa nggak bisa diulang waktunya. Jadi ketika itu terjadi yang penting adalah kita tahu bahwa kita sudah berusaha dan terus berusaha. Saja Mbak Nadro. Oke, ini sebenarnya guru belajar banget. Jadi berani belajar, berani mencoba, berani gagal, kemudian mencoba lagi, karena memang siklusnya akan seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu guru dan teman-teman dari komunitas Gus Durian yang sudah hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan khususnya kepada Pak Buki gitu ya. Kapan-kapan main lagi Pak ke Jombang. Mbak Rika juga kalau ada kesempatan kita bikin diskusi offline. Siap. Dan khusus kepada Bapak Ibu guru yang ada di komunitas guru belajar Nusantara Jombang maupun lainnya, saya ajak teman-teman untuk merawat rasa ingin tahu bersama gitu ya, dengan terus menyalakan semangat, tidak menyerah. Nggak boleh. Oke, saya akan menutup diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya akan kembalikan kepada Ibu MC, kepada Bu Ayuna. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Nadroh yang telah memandu acara hari ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Pak Buki yang telah menguatkan teman-teman semua. Apa yang sudah kita jalani yaitu Merdeka Belajar kita maknai ulang. Kita perlu kembali pada esensi Merdeka Belajar sesuai dengan komunitas guru belajar Nusantara. Terima kasih juga kepada Bu Rika yang telah membuka wawasan kita bahwa pemikiran Gus Dur itu juga sama tentang kemerdekaan belajar dan menghargai keragaman agar dapat menanamkan kepada anak didik kita. Semoga solusi-solusi yang telah kita bahas dapat segera diterapkan di kemudian hari. Alhamdulillah, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah, menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Dan saya juga segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, serta para peserta yang antusias mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Foto bersama Oh nggak? iya, kita foto bersama dulu ya. Kita on kameranya terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya.